Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Terkait dengan COVID-19, kalian stay saja dulu di rumah sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Jadi kita belajar di sekolah atau belajar di rumah, menyesuaikan saja. Hari ini saya akan membahas tentang embedded system atau disebut juga dengan sistem tertanam atau sistem benam. Sistem benam ini telah banyak dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti namanya tertanam, embed ya. Berarti sesuatu yang melekat pada hal lain. Sistem tertanam dapat dianggap sebagai sistem perangkat keras komputer yang memiliki perangkat lunak yang tertanam di dalamnya. Sistem tertanam dapat berupa sistem independen atau dapat menjadi bagian dari sistem besar. Contohnya sederhana ketika kita tahu ya, alarm itu terdiri dari banyak. Ada alarm mobil, alarm motor ya. Ketika motor atau mobil sudah kita kunci, terus ada seseorang yang berkeinginan berbuat jahat atau tidak sengaja menyentuh, maka alarm tersebut akan berbunyi dengan sendirinya. Nah, itu namanya sistem tertanam sudah ada di dalamnya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu pengertian dari embedded system. Embedded system atau sistem tertanam merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Oke, contohnya sebagai berikut. Ini adalah rangkaian elektronik digital, seperti rangkaian elektronik apa itu? Kalau kita lihat seperti ini ya, kayak di pom bensin ya, jadi dari beberapa pos ya, pos 1, 2, 3, dan 4. Tentunya di masing-masing pos ini kalau elektronik itu membutuhkan tenaga atau arus listrik. Mulai dari arus listrik ya, arus listrik masuk nanti dirubah terus dibagi lagi ke masing-masing mesin. Nah, itu contoh yang sederhana sekali. Dari masing-masing mesin yang berbeda itu juga mempunyai tugas yang berbeda-beda, tapi masih dalam kesatuan sistem, namanya seperti itu. Oke, lanjut. Embedded system adalah sistem dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai computing power. Artinya mempunyai computing power ini sebagai contoh mempunyai prosesor. Kita lihat, dilengkapi dengan prosesor. Contohnya, beberapa prosesor memiliki daya komputasi yang sama. Jadi prosesornya banyak, mempunyai komputasi yang sama. Jika mereka dapat menjalankan program yang sama, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa mesin masing-masing prosesor dan menghasilkan hasil yang sama. Oke, untuk yang kedua yaitu bekerja di lingkungan luar ruangan IT. Maksudnya bekerja di luar ya, sistem ada di luar ruangan IT ya. Contohnya di jalan raya dan sebagainya ya. Kalau di jalan raya itu ada di situ, contohnya ada pom bensin, ada gerbang tol yang menggunakan embedded system ini ya. Contohnya di sini ya, ini adalah gerbang tol. Jadi di gerbang tol itu sudah ada beberapa mesin pembayaran tol ya, secara elektronik, terdiri dari banyak bagian. Kalau di sini sudah ada petunjuk arah ya untuk masing-masing kendaraan, semisal roda 4 sebelah kiri, terus roda 6 sebelah kanannya, roda 6 ke atas dan sebelah kanannya lagi. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing memiliki tarif tol yang berbeda tergantung dari jenis kendaraannya. Ini ya, ini contoh ketika menemukan embedded system di luar ruangan IT. Oke, lanjut.
Selanjutnya yang ketiga, memiliki tugas yang spesifik. Artinya spesifik itu detail, seperti itu. Jadi sudah detail, intinya itu sudah terencana, seperti itu. Oke, lanjut. Aplikasi pengguna embedded system sering digunakan pada ini. Yang pertama ada ATM ya, atau automatic teller machine. Kalau di bahasa Indonesia kan itu anjungan tunai mandiri. Selanjutnya ada ponsel, terus jaringan ya, jaringan atau networking. Ada mesin printer, ada hard disk, ada copier atau mesin fotokopi, dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi di sini yang saya sebut yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Struktur embedded system. Jadi semuanya itu mempunyai struktur atau alur. Kalau struktur embedded system dimulai yang pertama yaitu yang namanya power supply. Power supply itu adalah disebut juga dengan pencatu daya. Dalam bahasa Inggris namanya power supply. Adalah sebuah peranti elektronika yang berguna sebagai sumber daya untuk peranti lain, terutama daya listrik. Kalau di sini kita lihat ya, yang pertama di sini ada power supply PC ya, power supply PC. Yang kedua power supply untuk laptop ya. Jadi ini merubah arus listrik, fungsinya dari power supply ini. Jadi dari listrik AC dirubah menjadi DC. Oke. Selanjutnya setelah power supply atau kelistrikan masuk, di situ ada yang namanya primary memory. Selanjutnya ada central processing unit, dan ada lagi input output device. Jadi semua masing-masing bagian ini saling terhubung ya. Oke, sudah cukup jelas seperti ini. Listrikan masuk terus diterima oleh semua bagian yang ada di sini. Jadi saling membutuhkan ya, antara primary, central processing dan sebagainya. Jadi tidak urut. Oke. Untuk primary memory maksudnya, ini adalah memori pada komputer yang merujuk pada RAM atau random access memory dan ROM, read only memory. Sebagian besar alokasinya adalah pada RAM. Disebut memori primer karena jenis memori ini diakses secara langsung dan pertama kali oleh prosesor saat menjalankan sebuah perintah. Tipe memori ini kemudian disebut juga sebagai main memory, RAM. RAM itu fungsinya adalah menyimpan sementara, memori untuk penyimpanan sementara. Ketika perintah-perintah itu kita jalankan, maka RAM itu akan menyimpan. Tetapi setelah perangkat kita matikan, maka RAM itu akan kosong dengan sendirinya. Di sini ada contoh dua RAM ya. Kalau RAM yang pertama ini RAM biasanya untuk PC, sedangkan yang kedua ini biasanya untuk laptop. Selanjutnya yang ketiga ada Central Processing Unit. Central Processing Unit atau prosesor ya, CPU, ini disebut dengan CPU, adalah sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan instruksi yang membentuk program komputer. Atau bisa kita sebut prosesor itu adalah otak dari komputer. Nih, prosesor ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada input output device. Input itu masukan, output itu keluaran. Contohnya input output device pada perangkat komputer. Sini untuk input itu masukan itu sesuatu yang dimasukkan atau kita tancapkan, itu namanya input. Contohnya di sini ada mouse, ada keyboard ya,
Terus untuk uh, output adalah sesuatu yang dikeluarkan ya, atau sesuatu yang dihasilkan. Contohnya bisa menghasilkan gambar nih, ya. Ini namanya disebut dengan monitor, menghasilkan gambar besar interaktif whiteboard. Selanjutnya menghasilkan cetak atau kertas, namanya printer. Menghasilkan ada lagi suara atau speaker. Nah itu jadi input output device seperti ini, ada alat masukan dan ada alat keluaran. Mungkin itu saja materi dari saya untuk kali ini. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Stay saja di rumah, tetap jaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.